Halo, jumpa lagi bersama podcast Jurnal Kaltara. Kita berbincang-bincang dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Albertus Stefanus Marianus, Sarjana Teknik. Bincang kita kali ini terkait membangun Provinsi Kalimantan Utara dari pinggiran, khususnya di wilayah perbatasan. Bagaimana menurut Pak Ketua itu konsep yang paling bagus untuk itu? Ya, seperti yang telah disampaikan melalui instruksi dari Pak Presiden terkait membangun wilayah perbatasan dari pinggiran, tentu kita mengapresiasi segala hal yang menyangkut program-program strategis yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Di dalam mengimplementasikan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, tentu ini ada kendala-kendala yang memang suka atau tidak suka harus diselesaikan secara bersama-sama, sehingga permasalahan-permasalahan yang terkait dengan aksesibilitas, kemudian jaringan dan sebagainya yang merupakan representasi daripada kebutuhan dasar masyarakat perbatasan itu bisa terpenuhi dengan baik. Contoh khususnya kita melihat bahwa interkoneksi antara wilayah perbatasan ini sangat minim sekali, baik jaringan, kemudian komunikasi-komunikasi yang lain, sehingga aksesibilitas jalan, darat, dan satu-satunya yang bisa ditempuh dengan udara. Dan ada sebagian yang bisa ditempuh hanya dengan menggunakan udara saja. Darat tidak bisa, kemudian sungai pun tidak bisa. Nah, dari sini kita melihat bahwa koneksivitas antara wilayah dengan daerah ini perlu ditingkatkan, sehingga hal-hal yang menyangkut distribusi barang dan jasa, yang menyangkut 9 kebutuhan dasar, 9 kebutuhan pokok utama, itu bisa terdistribusi dengan baik. Itu dulu. Sehingga saya berbicara terkait dengan subsidi ongkos angkut, itu wajib hukumnya untuk wilayah-wilayah perbatasan. Lalu yang kedua, dari sisi wilayah pembangunan. Pembangunan yang paling prinsip di sana adalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Soal pendidikan, kesehatan, penerangan, itu wajib hukumnya untuk di wilayah perbatasan. Sehingga dalam rangka untuk mengaksesibilitas perkembangan dan kemajuan di tingkat pusat, di tingkat perkotaan, tentu hal-hal ini jaringan-jaringan yang merupakan alat, kemudian fasilitas, ini bisa memberikan satu kesempatan yang baik bagi warga-warga perbatasan untuk bisa mengakses semuanya itu. Pak Ketua, kalau kita kembali ke perjuangan awal untuk membentuk Provinsi Kalimantan Utara, semangat awal membentuk Kaltara ini kan untuk membangun wilayah perbatasan. Nah, tapi ternyata hampir 10 tahun berjalan, kendala-kendala masih ada. Artinya keluhan-keluhan masyarakat masih muncul. Kalau menurut Pak Ketua, idealnya agar perbatasan ini bisa terbangun dengan baik, apa? Ya, ini sebenarnya kita mau tidak mau harus duduk bersama dulu, memetakan pokok permasalahan yang dihadapi wilayah perbatasan, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Minimal kita kemudian memetakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga jangka pendeknya itu seperti apa? Melihat kondisi existing yang dihadapi masyarakat pedalaman. Yang kita hadapi sekarang contoh, ya, subsidi ongkos angkut baik barang dan jasa, itu kan rutinitas kebutuhannya hampir setiap tahun. Kadang-kadang subsidi itu kemudian terlambat karena memang proses secara administrasinya juga susah. Nah, ini bagaimana nih kita mengantisipasinya agar rutinitas berjalannya subsidi ini tetap bisa diantisipasi semaksimal mungkin untuk tidak ada terkendala apapun dalam perjalanan waktu. Nah, kalau kita lihat ini Pak Ketua,
Kalau seperti yang Pak Ketua sampaikan, tidak jauh dari anggaran. Artinya yang ideal tuh bagaimana postur anggaran untuk wilayah perbatasan tuh, kalau menurut Pak Ketua bagaimana untuk APBD kita Provinsi Ya, Kalimantan Utara? kalau kita kembali ya melihat mereview kembali bagaimana eh, semangat daripada terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara ini, itu kan merupakan representasi bagaimana pelayanan khususnya di wilayah-wilayah perbatasan ini dapat bersinergi berimbang dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Minimal, minimal sebagai garda terdepan untuk mengejar ketertinggalan kita yang ada di wilayah Indonesia ini. Nah, untuk itu, hal-hal yang prinsip, saya meyakini bahwa dari sisi kajian-kajian pun saat ini di perbatasan, di wilayah-wilayah yang menyangkut badan-badan tertentu, itu sudah ada konsep-konsepnya. Artinya secara teoritis sudah dibuat juga mungkin rencana induk pembangunan perbatasan untuk tahun 2017 sampai 2022. Itu rencana induknya sudah ada. Nah, tinggal eksekusinya seperti apa. Mungkin dari satu sisi ya kita harus bisa menunjukkan bahwa keterbatasan dari sisi pembiayaan kita yang baru kurang lebih kita ya PAD kita itu kurang lebih eh, masih kecil, lalu kemudian dari sektor apa namanya APBD kita melihat bahwa APBD kita di 2023 ini aja mencapai tidak pas 2,9 sekian triliun, tidak sampai 3. Nah, ini juga menunjukkan kan antara wilayah yang dihadapi dan dilayani dengan kemampuan kita kan dari sisi keuangan memang sangat minim. Namun dengan kondisi seperti itu seharusnya kita kemudian mencari solusi terkait dengan kondisi ini. Apakah ada hal-hal yang prinsip yang bisa disinergikan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Perbatasan bersama dengan Bapeda, Badan Perencanaan dan Litbang di Provinsi Kalimantan Utara dengan 5 kabupaten kota untuk mensinergikan yang punya wilayah perbatasan ini, kemudian untuk kita buat sebuah rencana jangka pendeknya seperti apa, sehingga yang menyangkut infrastruktur dasar, infrastruktur yang merupakan hal-hal yang wajib ada di wilayah-wilayah perbatasan itu, sehingga aksesibilitas kegiatan baik menunjang kegiatan proses belajar mengajar, kemudian masalah pendidikan, kesehatan, itu minimal itu bisa teratasi. Saran dan harapan Pak Ketua kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya OPD yang membidangi terkait disparitas atau kesenjangan pembangunan wilayah perbatasan dengan pesisir Kalimantan Utara. Ya, kita memahami, DPR memahami bahwa memang dari sisi pendapatan, memang APBD kita ini masih kecil. Namun, dengan kecilnya anggaran ini, mari kita prioritaskan hal-hal yang betul menjadi konsekuensi dan tanggung jawab kita untuk bisa kita selesaikan dengan memprioritaskan program-program yang memang merupakan program strategis untuk ada di wilayah-wilayah perbatasan, khususnya masalah subsidi ongkos angkut, kemudian masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan masalah penerangan atau listrik. Kita bisa melihat bahwa representasi dari hal-hal yang mendasar ini merupakan jaminan ya, bukan kita meminta eksklusif untuk mereka. Kenapa itu kita gaungkan tiap tahun? Karena memang itu merupakan kebutuhan mutlak. Karena kalau tanpa subsidi ya, kita bisa melihat disparitas itu cukup mengganggu sampai terjadinya inflasi-inflasi yang cukup tinggi salah satunya. Contoh, kita bisa melihat harga gula sampai 30-40 ribu. Itu barang ada saja menjadi rebutan. Sementara barang yang tidak ada aja itu sudah dicari setengah mati. Nah, ini juga yang menjadi semacam
kegelisahan kita untuk bagaimana dengan stakeholder yang terkait untuk duduk bersama lah. Kemudian kita membuat semacam roadmap kegiatan-kegiatan yang masih terkait dengan rencana induk untuk wilayah perbatasan itu, minimal jangka pendeknya mampu kita realisasikan. Kalau memang ini masih kekurangan penanganan, ya kita harus ke pusat untuk mensuarakan ini melewati jalur-jalur yang memang sudah dibuka pemerintah pusat untuk kita. Oke, closing statement Pak Ketua. Ya, harapan kita bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selalu mengevaluasi diri juga bahwa hadirnya Provinsi Kalimantan Utara yang baru ini merupakan representasi daripada kepentingan wilayah perbatasan. Maka suka atau tidak suka, maka kita harus mewujudkan itu dalam giat kita. Di setiap tahunnya itu akan kelihatan dalam komposisi struktur batang tubuh daripada APBD. Sehingga ini dengan kesungguhan hati, dengan kesepakatan bersama, sehingga dia tertuang di dalam APBD itu nyata bahwa ada keseriusan dari pemerintah untuk kemudian meningkatkan terus dalam rangka melayani wilayah-wilayah perbatasan yang ada di tempat kita ini. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Albertus Stefanus Marianus, Sarjana Teknik. Semoga Pak, harapan Bapak, harapan kita semua, harapan saudara kita yang ada di perbatasan bisa terrealisasi dengan baik. Akhir kata Pak, untuk memacu semangat kita bersama, mari Pak. Salam Kaltara di hati.